Selamat datang kembali pada mata kuliah Matematika Teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Pokok bahasan yang kita bahas adalah mengenai sudut, kemudian rumus segitiga siku-siku, selanjutnya definisi sinus, kosinus, dan tangan. Kemudian kita akan membahas mengenai rumus trigonometri sudut istimewa, dan kemudian kita membahas penjumlahan dan selisih sudut. Dan yang terakhir adalah rumus sudut ganda. Yang pertama kita akan membahas sudut. Jadi jika ada suatu garis lurus, kita putar di salah satu ujungnya, jadi akan membentuk suatu putaran. Kita tahu bahwa satu putaran itu adalah 360 derajat. Jadi kalau kita lihat yang sudut itu bisa disimbolkan dengan theta misalnya di sini, ya. Nah, kalau satu putaran itu 360 derajat, jadi tetanya sama dengan 360 derajat. Nah, sudut ini bisa dikonversi dari derajat ke menit busur. Ya, jadi 1 derajat itu adalah 60 menit busur, di mana simbol menit busur itu adalah tanda petik 1. Jadi 1 derajat sama dengan 60 menit busur. Kemudian 1 menit busur itu sama dengan 60 detik busur. Nah, jadi kalau detik busur ini simbolnya adalah tanda petik 2. Jadi bisa kita katakan bahwa 1 derajat itu adalah 3600 detik busur. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana cara mengkonversi derajat, menit, detik menjadi derajat, atau dari derajat kita ubah menjadi derajat, menit, detik, ya. Menit busur, detik busur. Nah, sebelum itu kita akan melihat atau mereview kembali mengenai jenis-jenis sudut. Sudut yang pertama akan kita bahas itu adalah sudut lancip, di mana sudut lancip itu besarnya sudut tersebut besar dari 0 derajat, kemudian kecil dari 90 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar, ya, jadi sudut A, B, C itu adalah sudut lancip. Nah, jenis sudut yang kedua adalah sudut siku-siku, di mana besar sudut tersebut adalah 90 derajat. Jadi sudut DEF itu adalah 90 derajat, atau sudutnya besar 90 derajat, atau dinamakan dengan sudut siku-siku. Kemudian yang ketiga itu adalah sudut tumpul, ya. Sudut ini besar dari 90 derajat tapi kecil dari 180 derajat. Jadi sudut GHI ini adalah sudut tumpul. Selanjutnya ada sudut lurus. Artinya sudut tersebut sama dengan 180 derajat. Ya, jadi sudut CKL itu adalah sudut lurus. Dan yang terakhir itu ada sudut refleks, di mana sudut ini besarnya besar dari 180 derajat, kecil dari 360 derajat. Selanjutnya kita akan membahas cara mengubah satuan sudut. Ya, untuk contoh pertama kita akan mengubah, ya, sudut dalam bentuk derajat, menit busur, dan detik busur. Kita ubah menjadi derajat, ya. Jadi bagaimana caranya, kita lihat di contoh pertama. Pada contoh pertama ini tertulis bahwa sudut dalam bentuk derajat, menit, dan detik busur. Jadi 45 derajat 12 menit, kemudian 9 detik, kita ubah
menjadi derajat, jadi kita pisahkan dulu berdasarkan satuan. 45 derajat kemudian ditambah 12 karena 1 derajat itu adalah 60 menit busur, jadi 1 menit busur itu adalah dibagi 60. Begitupun dengan detik busur. Detik busur ke derajat dibagi 3600. Sehingga didapatkan nilainya itu dalam 45,2025 derajat. Nah, bagaimana kalau 45,2025 derajat tadi kita ubah kembali menjadi derajat, menit, dan detik busur. Jadi kita pisahkan dulu ya, 45 derajat kemudian dengan 0,2025 derajat. Selanjutnya 45 derajat kemudian 0,2025 kita kalikan 60 untuk mendapatkan menit busur. Jadi kita dapat 12,15 menit busur, dan di sana ada 12 koma ya. Jadi kita pisahkan 12 dengan 0,15. 0,15 dikalikan 60 untuk mendapatkan detik busur, dapatkan 9 detik, sehingga didapatkan bahwa nilainya itu sama dengan 45 derajat 12 menit 9 detik. Ya. Jadi kita bisa menentukan ya dari contoh 1 dan 2 tadi bagaimana cara menentukan mengubah menit dari derajat, menit, detik busur ke derajat atau sebaliknya. Kemudian kita lihat satuan sudut lainnya. Satuan tersebut yaitu radian ya, di mana 1 radian itu merupakan sudut antara R ya dengan R, kemudian panjang busurnya juga R. Jadi itu dinamakan dengan 1 radian. Ya, jadi kalau ada misalnya lingkaran berjari-jari R, kemudian sudut antara 2 jari-jari, di mana di antara 2 jari-jari tersebut panjang busurnya adalah R, maka itu adalah 1 radian. 1 putaran itu sama dengan 360 derajat. Kemudian kita tahu bahwa 1 putaran itu adalah 1 putaran itu adalah 2 pi radian ya. Jadi kalau dilihat dari persamaan tersebut 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Sehingga kalau persamaan tersebut kita bagi 2 menjadi 180 derajat sama dengan pi radian. Kemudian kita dapatkan bahwa 1 derajat itu adalah pi per 180 radian. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan bahwa 1 radian itu adalah 180 dibagi pi dalam derajat nantinya. Jadi kita bisa mengkonversi dari radian ke derajat atau dari derajat ke radian. Nah, kita lihat di contoh ini kita ingin mengubah 150 derajat ke radian. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah 150 dikalikan dengan pi per 180, nanti satuannya dalam bentuk radian. Jadi 150 dibagi 180 itu 5 per 6. Kemudian masih ada pi-nya, berarti 5 per 6 pi radian. Jadi 150 derajat itu sama juga dengan 5 per 6 pi radian. Kemudian untuk contoh 4, kita bisa mengkonversi 2 per 3 pi radian di sini. Ya, jadi 2 per 3 pi dikalikan dengan 180 per pi ya, dalam bentuk derajat nantinya. Jadi di sana kita bisa mendapatkan bahwa hasilnya adalah 120 derajat. Jadi 2 per 3 pi radian itu sama juga dengan 120 derajat. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai segitiga ya. Jika ada segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku itu kita namakan dengan KLM, di mana sudut KLM kita namakan dengan theta.
Kemudian segitiga siku-siku ini ya dia siku-siku di M. Ya, jadi sudut LMK itu adalah 90 derajat. Nah, dari sini kita akan membahas tentang definisi dari sinus, kosinus, dan tangen. Sinus theta itu adalah perbandingan ya sisi depan dibanding sisi miring itu adalah km per kl, kemudian cos theta itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring itu adalah lm per kl, kemudian tangen theta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping itu km per lm. Sehingga kita dapatkan bahwa sin theta itu adalah sisi depan per sisi miring. Kemudian cos theta itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miringnya. Ya, kemudian tangen theta itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Jadi kalau kita menggunakan depan samping miring ini hanya untuk segitiga siku-siku ya. Jadi sin theta itu misalnya ya sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ya, kalau kita lihat di sini ini adalah segitiga siku-sikunya. Jadi kita harus menentukan yang mana yang sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Jadi kalau kita lihat di sana ada sudut theta, maka sisi depannya kita lihat di sana, sisi samping dan sisi miringnya. Selanjutnya kita akan membahas sebelumnya kita akan lihat dulu contoh 5 ini. Jadi misalnya ada segitiga siku-siku yang panjang sisinya 1 meter 1 meter ya, kemudian sisi miringnya kita belum tahu. Nah, kita akan tentukan sin theta, kemudian cos theta-nya, selanjutnya adalah tangen theta. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu berapa panjang AB ya. Jadi berdasarkan teorema Pythagoras kita tahu bahwa AB kuadrat itu sama juga dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2, maka AB itu sama dengan akar 2 meter. Nah, dari sana kita bisa menentukan berapa nilai sin theta, cos theta, dan tangen theta. Jadi kalau kita lihat di sana sin theta itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring itu adalah AC per AB, maka 1 per akar 2 itu sama juga dengan 1 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Ya, kemudian cos theta itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring itu adalah BC per AB. Ya, panjang BC adalah 1, panjang AB adalah akar 2, maka didapatkan setengah akar 2. Nah, kemudian untuk tangen theta itu adalah sisi samping sisi depan per sisi samping. Jadi AC per BC itu adalah sama dengan 1. Jadi 1 meter dibagi 1 meter sama dengan 1. Seperti itu. Jadi kita dapatkan sin theta sama dengan setengah akar 2, cos theta sama dengan setengah akar 2, dan tangen theta adalah 1. Nah, kita harus tahu juga di sini ada yang nama istilahnya kosekan theta itu adalah seper sin theta, sekan theta adalah seper cos theta, kemudian kotangen theta adalah 1 dibagi tan theta. Ya, atau kotangen theta itu sama juga dengan cos theta dibagi dengan sin theta. Sekarang kita lihat nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut-sudut istimewa. Kita lihat dulu di sini ada segitiga-segitiga khusus ya. Jadi yang pertama itu kita ingin mengetahui berapa nilai dari sin, cos,
dan tangan 45 derajat. Jadi untuk mendapatkan 45 derajat tersebut, kita bisa melihat di sana ada satu persegi, kemudian kita ambil segitiganya, salah satu segitiga di sana. Jadi segitiga ABC misalnya, ya. Jadi panjangnya itu adalah 1 cm dan 1 cm. Kemudian AB 1 cm, BC 1 cm, kemudian sudut CAB itu udah pasti 45 derajat. Nah, kita lihat di sana untuk mendapatkan nilai AC kuadrat itu adalah B kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu sama dengan 2, maka AC sama dengan akar 2 cm. Kemudian sin 45 derajat itu adalah sisi depan bagi sisi samping. Ya, jadi 1 cm dibagi akar 2 cm itu 1 per akar 2, kemudian dikalikan dengan akar 2 per akar 2, kita dapatkan setengah akar 2. Nah, selanjutnya cos 45 derajat itu sisi samping dibagi sisi miring, itu adalah AB dibagi dengan AC, 1 cm dibagi akar 2 cm, itu didapatkan 1 per akar 2, dikalikan dengan akar 2 per akar 2, didapatkan setengah akar 2. Nah, kemudian ada tangan 45 derajat itu sisi depan dibagi dengan sisi samping, 1 cm per 1 cm sama dengan 1. Jadi sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, kemudian tan 45 derajat itu adalah 1. Selanjutnya kita akan membahas sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu ada suatu segitiga sama sisi, berarti sudut masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian kita bagi dua, ya. Jadi kita bagi dua, contohnya adalah segitiga ABC ini kita bagi dua, ya. Jadi tingginya adalah CD. Jadi CD itu tegak lurus terhadap AB. Jadi kita ambil satu segitiga, ya, segitiga ADC misalnya, atau segitiga ya CAD. Nah, di mana sudut itu harusnya segitiga CAD. Nah, jadi sudutnya itu ada 60 derajat, 30 derajat, kemudian 90 derajat. Ya, baik. Jadi nilai CD-nya, ya, nilai dari tinggi, ya, atau dari CD itu adalah CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AD kuadrat, maka didapatkan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat itu adalah 4 kurang 1 sama dengan 3, maka CD sama dengan akar 3 cm. Nah, kita sudah mendapatkan semua sisi, ya, panjang dari semua sisi dari segitiga tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini sin 30 derajat, berarti sisi depan dari 30 derajat itu adalah AD, ya, sisi miringnya adalah AB, maka 1 dibagi dengan 2. Kemudian cos 30 derajat itu adalah sisi sampingnya akar 3, kemudian sisi miringnya 2, maka akar 3 bagi 2 itu adalah setengah akar 3. Selanjutnya tangan 30 derajat, sisi depannya adalah 1, sisi sampingnya adalah akar 3, maka 1 dibagi akar 3, kemudian kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka didapatkan sepertiga akar 3. Nah, itu nilai dari sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan tangan 30 derajat. Begitupun dengan sin 60 derajat, maka sisi depannya adalah akar 3, sisi miringnya adalah 2, sehingga kita dapatkan setengah akar 3 untuk sin 60 derajat. Cos 60 derajatnya samping per miring itu 1, kemudian dibagi 2, dibagi miringnya 2 berarti setengah. Sedangkan tan 60 derajat itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Jadi akar 3, ya, sisi depannya 60 derajat akar 3, sampingnya adalah 1, berarti akar 3 bagi 1 sama dengan akar 3. Nah, ini untuk tugas
pertama ya di materi kedua ini. Jadi yang pertama itu adalah tentukan nilai sinus, kemudian sinus 0, cos 0 ya 0 derajat dan tangen 0 derajat. Kemudian tentukan nilai sin 90 derajat, cos 90 derajat dan tangen 90 derajat. Selanjutnya kita akan bahas tentang identitas trigonometri. Jadi di sini kita gambarkan kembali sebuah segitiga siku-siku ya. Ya, kita namakan segitiga siku-siku itu dengan K ya, L, M ya, di mana theta itu adalah sudut KLM. Jadi sisi di depan L kita namakan dengan L kecil. Sisi di depan sudut K itu adalah K kecil, sisi di depan sudut M itu adalah M kecil. Jadi kita dapat hubungan antara K kuadrat ditambahkan dengan L kuadrat itu sama dengan M kuadrat. Ya, jadi kita menggunakan teorema Pythagoras di sini. Nah, kemudian persamaan K kuadrat tambah L kuadrat sama dengan M kuadrat ini, kalau kita bagi dengan M kuadrat, maka K kuadrat per M kuadrat ditambah L kuadrat per M kuadrat sama dengan M kuadrat per M kuadrat. Jadi kalau kita buatkan lagi bahwa K kuadrat per M kuadrat itu sama juga dengan K per M dikuadratkan, L kuadrat per M kuadrat itu adalah L per M dikuadratkan, kemudian itu sama dengan 1. Nah, bisa dilihat di sana K per M itu adalah cos. Jadi cos theta ya, jadi K per M kuadrat cos theta kuadrat, cos kuadrat theta. Kemudian ditambah dengan sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadi kita tahu bahwa sin kuadrat theta ditambahkan dengan cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Ini rumus identitas trigonometri yang pertama. Jadi kalau kita menemukan nanti misalnya sin kuadrat 30 derajat ditambah cos kuadrat 30 derajat itu sama dengan 1. Jadi artinya sin kuadrat 30 derajat artinya sin 30 derajat ya, nilainya itu kita kuadratkan. Itu adalah sin kuadrat 30 derajat. Kemudian kita lihat di sini segitiga tadi ya, segitiga KLM ya, jadi K kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan M kuadrat ya, seperti tadi ya, menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian nantinya kita bagi ya, kita lihat di sini kalau seandainya kita lanjutkan ya. Jadi K kuadrat tambah L kuadrat sama dengan M kuadrat itu adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan nilai ya tadi berdasarkan itu kita dapat sama dengan 1. Kemudian cos kuadrat theta itu dibagi dengan cos kuadrat theta ya, sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta, maka 1 per cos kuadrat theta. Artinya ini kita samakan dengan sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Nah, selanjutnya cos kuadrat theta per cos kuadrat theta itu adalah 1, kemudian ditambah dengan tan kuadrat theta dengan secant kuadrat theta ya, di sana. Selanjutnya kita akan bahas tentang ya rumus identitas trigonometri yang lain. Itu adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, kita bagi dengan sin kuadrat theta sehingga kita dapatkan cos per sin kuadrat, kemudian ditambah 1 sama dengan 1 per sin theta kuadrat. Jadi cos dibagi sin kotangan theta di kotangan kuadrat theta tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta.
Ya, kemudian kita akan bahas tentang rumus trigonometrik jumlah dan selisih sudut. Jadi ada beberapa rumus ya, yaitu adalah penjumlahan, misalnya ada sudut, misalnya sudut, bagaimana menentukan sudut sudut A ditambah B. Jadi kita bisa menentukannya dari sudut-sudut istimewa ya. Jadi contohnya sudut 75 derajat itu adalah sudut 30 derajat ditambah 45 derajat. Ya, jadi sin A tambah B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian sin A min B itu adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, ya, begitu pun nanti ada cos A tambah B, itu cos A cos B dikurang sin A sin B. Selanjutnya cos A dikurang B, jadi kalau selisih sudut adalah cos A cos B ditambah dengan sin A sin B. Nah, kalau sudut tersebut dua sudut, nah kalau kita lihat tangan, itu tangan A ditambah B itu adalah sama dengan, ya kita lihat di sini tangan A ditambah dengan tangan B, kemudian dibagi dengan 1 ditambah satu dikurang tan A tan B. Ya, seperti itu. Kemudian tan A min B itu sama juga dengan tan A min tan B, tangan B, kemudian dibagi 1 ditambah tangan A dikalikan dengan tangan B. Nah, bagaimana dengan sudut yang sama? Artinya rumus sudut ganda, artinya A dan B-nya sama. Jadi kita bisa menentukan bahwa sin A, sin 2A, cos 2A, tangan 2A. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu sin A tambah A adalah sin 2A. Jadi sin A cos A ditambah cos A sin A. Jadi ini bisa kita samakan, itu adalah 2 sin A cos A. Kemudian cos A tambah A, kita tahu bahwa ini adalah cos 2A. Itu adalah cos A dikalikan dengan cos A. Selanjutnya dikurang sin A sin A, jadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A di sini. Nah, begitupun dengan tangan 2A. Jadi tangan 2A itu adalah tangan A tambah A, kemudian tangan A ditambah tangan A dibagi dengan 1 dikurang tan A tangan A, berarti 2 tangan A dibagi dengan 1 kurang tangan kuadrat A. Ya, itu merupakan rumus-rumus dari sudut ganda. Baik, untuk tugas selanjutnya, yaitu tugas kedua di materi ini, ya, dari rumus tadi, ya, rumus-rumus yang telah dijelaskan tadi, nanti akan mendapatkan nilai, ya, bisa menentukan nilai, ya, nilai dari sinus theta, cos theta, dan tangan theta, ya, sudut-sudut istimewa mulai dari kuadran 1 sampai dengan kuadran ke-4. Jadi mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi saya ulang lagi, tugasnya itu adalah tentukan nilai dari sin theta, cos theta, tangan theta untuk sudut-sudut istimewa. Ya. Ya, karena kita sudah tahu tadi di kuadran pertama sudah dijelaskan. Jadi dilanjutkan dengan kuadran kedua sampai kuadran keempat. Nah, kalau kita lihat di sini di kuadran, ya, jadi ini di sini kita bagi, ya. Ya, kita lihat di diagram kartesius, ya. Jadi ada di sini ada kuadran 1, besarnya itu, ya, mulai dari, ya, dari dan di sana 0 derajat 90 derajat, kuadran 2 itu 90 derajat 190 derajat, ya. Antara itu, kemudian kuadran 3 90 derajat sampai 270 derajat, kuadran keempat itu ada antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi di sana bisa menggunakan rumus yang tadi,
atau bisa juga nanti menggunakan rumus satu, misal di kuadran kedua itu menggunakan rumus 180 derajat minus alfa ya kalau dalam bentuk derajat. Kemudian nanti untuk kuadran ketiga itu bisa menggunakan rumus 180 derajat ditambah alfa. Kemudian untuk kuadran keempat itu bisa menggunakan rumus 360 derajat dikurang alfa, atau sama juga dengan minus alfa ya, 360 derajat minus alfa itu sama juga dengan minus alfa. Jadi nanti dicari berapa sin, cos, dan tangen untuk sudut-sudut istimewa tersebut. Ya, demikian penjelasan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya.